Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad Allahumma wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah ya Rahmanir-Rahim. Alhamdulillah teman-teman semua, malam hari ini akhirnya ya 2 tahun lah saya ingat ya. 2 tahun kita mengalami kegersangan rohani. Alhamdulillah setelah 2 tahun ini mata air rohaninya hadir ke kita gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kita hadiahkan buat Kanjeng Nabi SAW, keluarganya, para sahabatnya, umatnya semua. Yang pertama-tama tentu saya mewakili jamaah semuanya ini menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya buat Gus Ulil, Ning Inas yang telah berkenan untuk kembali membasahi jiwa-jiwa kami yang terluka, jiwa-jiwa kami yang rajepot. Matur nuwun ning, matur nuwun Gus Ulil. Ya saya hormati Pak Makin nggih, matur nuwun sudah sini. Ini calon universitas ini Pak. Ini universitas leha-leha gitu. Insya Allah suatu hari, setuju ya, suatu hari saya undang khusus Pak Makin. Insya Allah nanti saya bising-bising lewat Gus Ulil, insya Allah Pak Makin hadir. Mas Salim terima kasih juga udah berkenan hadir di sini. Juga ada para masyayikh, para lawasin, ada Bro Picus, ada Mbak Nyut, Gus Irfan, dan tentu saja teman-teman sekalian. Oke, mari aplaus dia buat kita semua. Teman-teman, tidaklah berlebihan saya kira kalau di awal acara ini mungkin sampai akhir saya atas nama tuan rumah selain menyampaikan terima kasih buat panjenengan semua, mohon supportnya. Oke. Jika misalnya tidak lagi ngapa-ngapain, tidak makan, tidak minum, tidak nutut, mungkin afdolnya bermasker gitu. Jika panjenengan ada yang lupa bawa masker, kami punya masker menyediakan dan gratis bisa dipakai gitu. Semoga itu jadi ikhtiar kita untuk menuju kepada kesehatan bersama. Amin. Oke, baik teman-teman, biar ini langsung nanti akan dipimpin langsung oleh Mas Salim. Seperti biasa, kita kasih pemanasan dulu dengan sholawat pendek-pendek gitu. Mari kita sholawatan bareng-bareng. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal awwali mu'tamimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bukan usah di BKP, biar BKP teman-teman aja nih. Makin dengan nyanyi khusus. Oke ya, ini karena kita ini majemuk, ada yang Islam, NU, Muhammadiyah, dan segala macamnya. Mungkin yang urung Islam ya ada. Karena kita majemuk dan semuanya umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sekarang kita mari sholawatan yang disebut-sebut sebagai sholawat Syiah gitu. Biar semuanya kebahagiaan. Lihom satu nutfi biha harul wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatimah. Lihom satu nutfi biha harul
jadi NU. Nah, sekarang ibadallah rijalallah agizuna li ajlillah wa kunu aunana lillah azana bi fadlillah alal kafi salatullah ala syafi salamullah minal balwai ya Allah wa ya Abdab wa ya Anjab wa ya Sadat wa ya Ahbab wa antum ya ulil albab ta'ala wanzuru lillah sa'alnakum walizulfa rajaunakum wa fi amrin qasadnakum fashuddu azmakum lillah fa ya rabbi bisadati tahaqqaq li isyarati asadati bisyarati fayazfu waqduna lillah bikashfil hutbi an aini wa raf'il baini min baini wa tamsil waifi wal aini binuril wajhi ya Allah salatullahi maulana ala man bil huda jana wa man bil haqi aulana syafi'il khalqi indallah salatullahi maulana ala man bil huda jana wa man bil haqi aulana syafi'il khalqi indallah salatullahi maulana ala man bil huda jana wa man bil haqi aulana syafi'il khalqi indallah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Terima kasih teman-teman sekalian. Baik, sekarang kita kasih aplaus meriah buat Gus Ulil dan Mas Halil. Oke, teman-teman, ini balon-balon ini ada faedahnya, bukan hanya properti, tapi saya akan kasih bocorannya di akhir acara gitu. Jenengan kalau tahu sekarang, janganlah ngajinya nggak fokus gitu. Soalnya ini bagian dari bergatang gitu. Gitu. Monggo, saya persilakan Mas Salim dan Gus Ulil. Ini berarti oh iya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Teman-teman sekalian, pertama sebagaimana diungkapkan Kiai Edi tadi, kita mengucapkan syukur kepada Allah karena hampir 2 tahun nggak pernah kumpul-kumpul lagi seperti ini ya. Jadi dan semoga nggak ada gelombang ketiga nanti. Penyakit kok kayak masuk SMPTN, ada gelombang-gelombang. Gelombang 1, gelombang 2. Udahlah sampai gelombang kedua aja ya. Yang nggak bisa masuk UIN lah atau apa gitu loh. Untuk universitas bagus itu. Oke, yang kedua, salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Ini tadi ada yang nanya kok,
ada balon-balon tuh ulang tahun siapa? Ini ulang tahun Nabi Muhammad, kan? Jadi baru kali ini ada ulang tahun miladnya, maulidnya Nabi Muhammad itu ada balonnya. Dan faedahnya nanti ada di akhir ya. Tapi kalian boleh mengenali yang mana yang paling berfaedah. Yang paling berfaedah yang mana? Pertama-tama yang terhormat Gus Ulil Absar Abdallah yang datang berserta Ning Inas. Ini keluar yang pertama atau yang sudah yang keberapa? Yang pertama. Oh, ini baru pertama kali loh Gus Ulil keluar yang offline. Hebat ya. Tepuk tangan untuk Gus Ulil dari kita semua. Yang terhormat juga sekaligus terima kasih kepada Kiai Edi karena berkah beliau kita bisa kumpul-kumpul di sini. Sudah lama nggak ketemu, jadi kumpul-kumpul di sini. Juga teman-teman sekalian, semua Pak Al-Makin, Profesor Dr. Al-Makin, ini sekaligus ngecek Pak Ulil, sekaligus ngecek mahasiswanya sebenarnya di sini. Tapi saya sudah sering bilang loh, mahasiswa UIN di sini tuh hebat-hebat loh, Mbak. Jarang ngobrol, mereka baca buku terus, gitu kan. Ya, itu Pak. Jadi bukan kopi mereka sini itu. Loh, ini Pak, ya Mas. Alhamdulillah nih Kiai Lukman Desaifuddin. Wah, alhamdulillah nih kita kedatangan tamu ini. Ya. Loh. Ini wah. Terima kasih. Kalau saya sih memanggilnya biasanya Mas ya, Mas Lukman. Ini Pak Lukman Desaifuddin. Terima kasih datang ke biasa tempat-tempat kumpul. Itu yang di belakang yang sering ribut di Twitter itu Pak. Nah itu ya. Ada Gus Irfan, ada Profesor Pikus, ada Mbah Nyut itu. Semoga nanti setelah ada acara ini mereka tidak beringas lagi di Twitter ya. Apa jinak gitu loh. Nah, saudara-saudara sekalian, kita akan ngobrol dengan Gus Ulil tentang 3 hal. Jadi maulid, kemudian yang kedua tasawuf, yang ketiga milenial. Itu kalau di UGM 2 SKS, kalau di UIN sih 1 SKS itu. Ya, jadi 3 hal itu. Ini hal yang menarik. Jadi pas maulid, tasawuf dan milenial. Siapkan pertanyaan Anda karena mungkin ada kaitan dengan balon juga ya nanti ya pertanyaan itu. Nah, untuk yang pertama kita dengarkan dulu mukaddimah lah dari Gus Ulil tentang 3 topik ini. Ini kita kan sudah pernah ya dulu berkali-kali dengan Gus Ulil. Nah, dia 1,5 tahun hanya di rumah saja baca buku banyak sekali. Nah, kita dengarkan. Nah, banyak sekali baca bukunya itu. Jadi mesti ada hal yang baru yang ya, kita dapatkan nanti. Jadi ini pertama, jadi mukaddimah ya Gus Ulil ya. Kita nanti maksimal 9:30 ya di sini. Jadi silahkan Gus Ulil. Ini pasang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang saya hormati para masyayikh, para tokoh-tokoh yang ada di majelis pada malam hari ini di kafe Leha-Leha ya.
Leha-leha itu sebetulnya saya menduga bukan leha-leha ya. Jangan-jangan ini singkatan dari soleha sebetulnya. Jadi kafe soleha sebetulnya. Bapak Edi Mulyono sebagai kreator kafe ini, yang saya hormati Profesor Dr. Al-Makin, Rektor UIN Yogyakarta yang hadir pada malam hari ini, suatu kehormatan bagi saya. Percakapan ini dihadiri oleh Rektor UIN ya. Dan di sini juga banyak mahasiswa UIN, jadi ini adalah sebetulnya kuliah UIN di kafe. Yang saya hormati Bapak Lukman Saifuddin ya, Menteri Agama Republik Indonesia yang lalu ya. Dan istri saya kemarin memang janji bertemu dengan Mas Lukman di Yogyakarta. Jadi ini agak aneh, orang Jakarta tapi ketemunya di Jogja. Orang Jogja nggak mungkin ke Jakarta. Orang Jogja kalau ketemu di mana ya? Ya di sini. Di kafe leha-leha ya. Tapi ini ada pertemuan sesama orang Jakarta malah justru di Jogja. Kemudian yang saya hormati Mas Heru Salim, teman saya sejak lama sekali, dan kita ini selalu kalau saya ke Jogja pasti datang ke rumah dia dan ngobrol dengan Mas Heru Salim. Ini adalah generasi NU lama ini, generasi NU lama. Jadi beliau ini sebetulnya saksi hidup dari era ketika NU itu masih menjadi kekuatan yang luar biasa sebagai kekuatan sosial, civil society pada masa Orde Baru. Menyaksikan Gus Dur ini orang walaupun begini ya. Mas Heru Salim ini orang yang menyaksikan Gus Dur dari dekat dalam berbagai fase perjuangan Gus Dur ya. Beliau ini bersama saya juga pernah hadir di Muktamar NU yang paling bersejarah karena paling menegangkan, yaitu Muktamar NU di Sipasung tahun 1994 ya. Itu Muktamar NU yang paling menegangkan karena itu Muktamar NU yang diintervensi oleh pemerintah. Nah, saya dengan Mas Heru Salim ketika itu mahasiswa kere ya, yang datang ke Cipasung dengan naik kereta atau naik bis ya. Dan kita menjadi rombongan liar, bahasa Arabnya romli. Jadi kita datang ke Cipasung bersama Heru Salim ya, dan teman-teman NU yang lain. Jadi kita ini Mas Heru Salim ya, sebetulnya agak iri karena setiap acara itu kok milenial terus ya. Kita sebagai generasi kolonial ini agak iri sebetulnya. Tempat kita di mana sebetulnya? Tetapi kita bisa bangga karena kita punya pengalaman-pengalaman seperti ini. Mas Heru Salim, generasi saya dulu pernah menyaksikan Gus Dur seperti itu, perjuangan NU pada masa Orde Baru, dan itu kami bangga walaupun kami tidak milenial, tapi kita punya sejarah dan kita hanya bisa bangga dengan sejarah itu. Malam ini dan juga saya datang malam ini dengan istri saya Mbak Admin ya. Sudah 2 tahun ini saya tidak jalan-jalan bersama istri untuk menikmati perjalanan seperti ini. Ini pertama kali saya berjalan dan menghadiri acara Kopi Darat bersama istri saya setelah 2 tahun. Ini bagi saya pengalaman yang luar biasa. Nah, sebagai muqaddimah ya, saya ingin menyampaikan satu hal ya. Nanti kita bercakap-cakap dengan Mas Heru Salim. Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu sudah meninggal, sudah wafat 1400-an yang lalu. Artinya sudah wafat hampir kira-kira 14 abad. Nah, kita itu punya jarak waktu yang jauh sekali dengan Kanjeng Nabi. Nah, meskipun Kanjeng Nabi itu sejarahnya bisa kita baca melalui sejarah sirah nabawiyah, biografi Kanjeng Nabi ya, banyak sekali sekarang ini
buku-buku yang mengisahkan sejarah Kanjeng Nabi ya. Tetapi kita ini terus terang tidak bisa menyaksikan langsung. Kita juga tidak bisa membayangkan Kanjeng Nabi itu seperti apa, karena beliau hidup di zaman yang berbeda dengan kita. Nah, bagaimana cara kita ini bisa mengalami Kanjeng Nabi? Bagaimana kita ini bisa melihat Kanjeng Nabi? Kita bisa membaca Kanjeng Nabi, tapi gak bisa melihat Kanjeng Nabi, karena Kanjeng Nabi sudah wafat. Tetapi, nah ini yang ingin saya sampaikan malam ini adalah ini. Tetapi sebetulnya, walaupun kita hidup di abad ke-21, kita itu bisa melihat Kanjeng Nabi secara visual. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan melihat para pewaris-pewaris Kanjeng Nabi. Jadi kita bisa melihat Kanjeng Nabi secara visual, secara kasat mata, melalui mata kita ini, dengan melihat pewaris-pewarisnya Kanjeng Nabi. Nah, Kanjeng Nabi itu pewarisnya siapa? Kanjeng Nabi sendiri sudah menjelaskan dalam sebuah hadisnya yang terkenal, al-ulama'u warathatul anbiya. Ini hadis yang sudah klise, sudah sering diungkap, diterangkan, diulas banyak orang. Hadis ini kalau bagi para santri-santri yang ngaji kitab Bulughul Maram, itu ada di bagian pertama ya. Al-ulama'u warathatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris para nabi. Nah, saya memaknai ulama sebagai pewaris para nabi itu begini. Memang Kanjeng Nabi itu sudah wafat dan tidak bisa kita lihat lagi, tetapi sebetulnya kita bisa melihat Kanjeng Nabi itu melalui wakil-wakilnya, melalui para pewarisnya. Pewarisnya itu adalah para ulama. Nah, cuma pertanyaan besarnya, apakah setiap orang yang disebut ulama itu pewaris Nabi? Nah, ini pertanyaan yang sulit dijawab sebetulnya. Apakah setiap orang yang disebut Kiai Haji? Saya tuh sekarang agak risih karena hari-hari ini Mas Harus Salim, saya itu dipanggil Kiai Haji. Hajinya benar, faktual, tapi kiainya itu tidak faktual, asumsi itu. Saya hanya diasumsikan jadi kiai, hanya gara-gara ngaji ihya itu disebut kiai. Masih mending disebut Gus ya. Kalau Gus itu enak karena apa ya? Gus itu bisa nakal ya. Kalau kiai itu sudah nggak boleh nakal gitu. Jadi sebutan kiai itu sebetulnya membatasi diri saya. Ada yang menyebut saya Gus Kiai, ya repot itu. Sudah Gus Kiai, ini maknanya bagaimana? Jadi agak kurang jelas ya. Nah, siapa yang bisa disebut dengan kiai itu? Atau ulama sebagai pewaris Nabi itu? Ya, tentu saja kalau definisinya para ulama mengenai siapa yang disebut para ulama ya, itu artinya ulama pertama-tama adalah orang-orang yang mempunyai ilmu tentang ilmu-ilmu yang terkait dengan bagaimana cara kita menuju kepada kehidupan kelak nanti, kehidupan akhirat. Jadi yang disebut ilmu di sini sebetulnya bukan setiap ilmu ya, tetapi ilmu yang disebut dengan ulumul akhirah. Ilmu-ilmu yang membuat kita bisa sampai kepada kehidupan akhirat secara selamat. Kita selamat sampai kehidupan kelak. Itu adalah orang-orang yang disebut dengan ulama, orang yang punya ilmu. Ilmu apa? Ulumul akhirah. Nah, ulumul akhirah itu tidak semata-mata ilmu agama. Kalau kita baca kitab Ihya Imam Ghazali, yang disebut dengan ulumul akhirah itu tidak harus ilmu yang punya label agama, tapi bisa juga ilmu-ilmu yang labelnya itu sekuler. Misalnya ilmu pertanian gitu, ilmu bisnis, ilmu fisika, atau ilmu apapun. Tetapi ilmu-ilmu ini membawa orang itu sampai kepada kehidupan akhirat, membuat kita ingat kepada pencipta kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan
yang disebut dengan ulama, meskipun ini bukan definisi ulama ya, tapi di Quran itu disebutkan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Jadi yang disebut dengan ulama itu adalah orang-orang yang ilmunya ini membawa dia mempunyai sifat khasyah, yaitu takut kepada Tuhan itu. Itulah sebetulnya definisi ulama itu di situ. Ilmunya bisa apa saja, tetapi hasil akhirnya adalah khasyah, adalah takut kepada Allah. Karena kata Al-Ghazali, banyak juga orang-orang itu yang belajarnya ilmu yang labelnya agama di Institut Agama Islam Negeri, atau sekarang UIN kan, rektornya Pak Makin. Islam itu kan, labelnya Islam, Fakultas Syariah kan. Sekarang tambah Fakultas Syariah dan Hukum ya. Fakultas Usuluddin dan Perbandingan Agama. Namanya syariah banget, tapi tidak menimbulkan khasyah pada orang itu. Tidak timbul kesadaran ketuhanan, God consciousness. Tidak ada kesadaran ketuhanan yang timbul dari ilmu yang dipelajari itu. Itu bukan ulama itu. Ya dia ulama per definisi secara kamus ya, karena ulama artinya kan orang yang punya ilmu. Ya dia punya ilmu memang, tapi ilmunya tidak menimbulkan khasyah. Tidak ada kesadaran ketuhanan dalam dirinya. Ilmunya fikih itu, ilmunya tauhid, kalam itu kan, ilmunya tasawuf, ngajinya ihya, tapi tidak ada khasyah pada orang itu. Ya bukan ulama itu. Itu yang dikritik oleh Al-Ghazali, orang-orang yang belajar ilmu, namanya ilmu agama, tetapi tidak ada khasyah dalam diri orang itu. Sebetulnya dia ini ya bukan ulama ya. Dia orang yang punya ilmu begitu saja, tapi bukan ulama yang seperti dikehendaki di dalam Al-Quran itu. Nah, orang-orang yang punya ilmu dan ilmunya menimbulkan khasyah, itu pewaris para nabi. Itu pewaris para nabi. Kalau jenengan kepengen lihat kanjeng Nabi, lihat ulama seperti itu. Nah, siapa contohnya? Banyak banget ya. Tapi malam ini saya ingin mengambil contoh orang yang dekat dengan saya, karena orang ini mertua saya. Bukan karena mertua saya, tapi memang betul-betul orang ini saya anggap sebagai visualisasi kanjeng Nabi, yaitu Ki Haji Mustafa Bisri alias Gusmus. Bapaknya istri saya, kebetulan ya. Nah, saya memandang Gusmus itu sebagai orang yang kira-kira kalau jenengan kepengin contoh Nabi itu secara visual gitu ya. Kanjeng Nabi itu mau kita lihat secara visual, itu bayangan saya itu kanjeng Nabi itu ya kira-kira kayak Gusmus itu. Jadi cuma ya kanjeng Nabi itu mungkin ya 1000 kali lebih daripada Gusmus atau di atas itu ya. Tapi ada itu unsur kenabian di dalam perilaku para ulama-ulama seperti yang kita lihat di pesantren-pesantren itu. Salah satunya adalah Gusmus ini. Nah, kenapa saya menganggap orang seperti Gusmus ini, itu saya anggap sebagai perwujudan manifestasi ya, pengejawantahan secara visual dari sosok kanjeng Nabi. Pertama, sosok-sosok yang mewakili spirit kenabian itu kehadirannya orang itu membuat kita itu makin merasa sebagai manusia. Itu temanya Gusmus kalau pidato di mana-mana itu selalu soal manusia itu. Manusia yang ya manusia yang menjadi manusia itu. Nah, saya ingin menceritakan ya tindakan-tindakan sehari-hari Ki Haji Mustafa Bisri yang saya anggap itu kira-kira kalau kanjeng Nabi hadir sekarang ya, itu ya kira-kira kayak begitu tindakannya itu. Ini ada kejadian yang baru terjadi kira-kira seminggu yang lalu. Jadi Gusmus ya, nggak enak juga mertua saya panggil Gusmus ya. Ya udah, karena sudah masyhur sebagai Gusmus, kita panggil Gusmus ya. Gusmus itu sekitar seminggu yang lalu itu datang ke Jogja untuk
membesuk seorang seniman besar Jogja namanya Butet Kartarejasa yang sedang sakit sekarang ya. Nah ketika Gusmus datang ke Mas Butet ini, itu tidak memberikan kabar apapun tentang kerawuhannya. Jadi dan beliau melarang ini istri saya Mbak Inas dan kepada siapapun untuk tidak memberitahu siapapun tentang kehadiran Gusmus itu. Jadi beliau itu datang betul-betul incognito, tidak diketahui sama sekali. Jadi begitu datang ke rumah Butet pagi-pagi ya, dari Rembang itu, beliau itu kan dari Rembang datang ke Jogja membesuk seorang seniman yang sedang sakit ya. Beliau datang bersama saudaranya pagi-pagi tanpa memberikan kabar sama sekali. Begitu sampai ke rumah Mas Butet karena Gusmus pakai masker ya, itu sempat ya Mas Butet nggak tahu ini siapa yang datang itu. Siapa ini? Mustafa Bisri. Mustafa siapa? Mustafa Bisri. Ya Allah Gusti Gus ini. Jadi dia kaget sekali kan karena tidak nyangka Gusmus akan datang ke rumah dia dan tidak kasih tahu sama sekali. Nah, Gusmus itu sering datang ke sowan atau silaturahmi datang ke orang-orang itu tanpa memberitahu. Jadi filosofi Gusmus itu kalau ziarah atau sowan kepada seseorang, dia itu bilang begini, kita ini kalau ziarah kepada orang jangan nelpon dia dulu. Kenapa? Karena kalau menelpon orang itu bisa repot. Apalagi yang datang sekelas beliau kan. Jadi nelpon itu menimbulkan kerepotan kepada orang itu. Selain juga menimbulkan kerepotan pada kita. Karena kalau kita sudah janji mau datang, itu kalau nggak datang kan nggak enak. Kita sendiri juga repot. Orang yang kita hadiri repot juga itu. Jadi beliau tidak mau itu kehadiran beliau itu diketahui. Jadi datang saja. Jadi beliau intinya itu semangatnya adalah jangan merepotkan orang dan jangan merepotkan diri sendiri. Karena merepotkan orang itu membuat orang itu kemanusiaannya itu walaupun seinci atau seberapa itu berkurang. Karena dia menjadi sibuk ini itu dan segala macam. Kadang-kadang orang itu bisa tidak tampil apa adanya karena kita telepon duluan. Ya kan? Karena Gusmus mau datang, wah udah persiapan macam-macam. Akhirnya dia yang sesungguhnya itu sudah hilang. Jadi saya anggap ini ya, filosofi semacam ini bagi saya luar biasa. Jadi Gusmus tidak mau merepotkan orang. Jadi beliau mengatakan kita kalau mau datang ya datang saja. Kalau orangnya datang alhamdulillah, kalau enggak ya pulang. Dan berkali-kali saya mendatangi beliau itu datang kepada orangnya nggak ada, ya kita balik. Ya beliau nggak kecewa. Beliau mengatakan minimal niat kita untuk silaturahmi sudah dicatat oleh para malaikat. Kita sudah dapat pahala. Adapun ketemu orang itu atau tidak itu tidak masalah. Jadi beliau itu semangatnya begitu. Dan Gusmus itu ya kalau kita hadir di samping beliau ya, berada di dekat beliau itu, kita merasa nyaman. Jadi ada orang-orang itu yang kalau kita bersanding di dekat dia, kita merasa nggak nyaman. Kita merasa kayak terancam. Tapi kalau berada di sekitar Gusmus itu luar biasa. Kita merasakan kenyamanan yang luar biasa. Menikmati percakapan, cerita-cerita. Ini yang pernah menikmati kedekatan dengan Gusmus karena mertamu diceritain macam-macam. Ini salah satunya Prof. Fikus ini. Prof. Fikus, Mbah Nyut itu ya. Mas Lukman ini selalu kalau ketemu dengan Gusmus itu menikmati sekali. Karena beliau itu adalah orang yang berceritanya luar biasa. Beliau ini storyteller, orang yang bisa bercerita dengan baik sekali. Jadi beliau menimbulkan kenyamanan kepada orang-orang yang ada di sampingnya itu. Nah, Kanjeng Nabi itu juga sama. Kanjeng Nabi itu orang yang membuat sahabat itu nyaman kalau
dirawui, disewani itu nyaman sekali. Karena itu ruang tamunya Kanjeng Nabi itu open house sepanjang saat. Jadi Kanjeng Nabi itu nggak pernah mengenal jadwal waktu. Sampai ada ayat dalam Al-Quran yang turun kepada Kanjeng Nabi dalam surat Al-Ahzab itu, yang memperingatkan para sahabat ya, wahai para sahabat, kamu kalau bertamu atau sowan kepada Kanjeng Nabi, ya sudah, kalau dikasih wedang, dikasih jajanan, ngobrol sebentar, selesai pulang. Jangan terus ngobrol berlama-lama. Dalam Al-Quran dikatakan wala musta'nisina li hadits ya. Inna dzalika yu'dzin Nabi. Itu membuat Kanjeng Nabi jadi nggak enak karena beliau juga punya privacy. Tetapi ayat dalam surat Al-Ahzab ini sebetulnya menggambarkan Kanjeng Nabi itu orang yang membuat orang itu enak kalau jagongan bersama beliau itu. Ruang tamunya itu rame terus. Saking ramenya itu sampai Quran turun wahyu untuk mengingatkan orang-orang supaya nggak cangkruan di ruang tamunya Kanjeng Nabi itu. Ini ada sahabat-sahabat yang udah dikasih kopi, ini malah rokok gitu ya. Rokok berlama-lama ngobrol. Ini tapi Kanjeng Nabi senang saja. Kanjeng Nabi senang saja. Nah, beda dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ini ada sebuah kisah yang menarik sekali. Suatu saat ada banyak sahabat berkumpul di ruang tamunya Kanjeng Nabi. Kebetulan yang kumpul itu ibu-ibu. Jadi yang sowan Kanjeng Nabi ini tidak hanya laki-laki, bapak-bapak ya, tapi juga fatayat dan muslimat ya. Aisyah itu sowan juga di Kanjeng Nabi itu. Suatu saat ada ibu-ibu berkumpul di ruang tamunya Kanjeng Nabi. Terus Sayyidina Umar datang itu. Tapi belum masuk ya. Tapi dari dari kayak suara jejak kakinya itu ini pasti Umar ini. Nah, sebelum Umar datang ini, para sahabat-sahabat perempuan ini ngobrol asik dengan Kanjeng Nabi ya, tanya ini itu segala macam ya. Begitu Sayyidina Umar itu mau masuk ke ruang tamunya Kanjeng Nabi, itu cep semua berhenti. Nabi kemudian tanya, kenapa ya? Ada Umar ya? Langsung aja kita tahu itu. Ada Umar ya? Ada Umar ya? Karena beliau tahu Umar itu kalau datang ke suatu forum, semua orang kayak ya wegah itu apa ya? Karena beliau karismatik sekali. Kan gini ya, ada orang yang karismanya itu membuat orang jadi takut bicara. Ya. Ada kiai-kiai itu yang kalau kita sowan, itu kita mau matur itu ya, itu agak sungkan. Kalau Kanjeng Nabi enggak. Karisma Kanjeng Nabi itu saya menggambarkan kayak Gusmus begitu. Begitu kita datang ke beliau, itu kita matur apa saja itu bebas ya. Sayyidina Umar beda. Karismanya ini model kiai yang kalau kita hadir ke depan beliau itu kita sungkan bicara karena ya takut ya. Itu salah satu contoh kiai seperti ini, kiai saya sendiri, Kiai Sahal Mahfud. Kiai Sahal itu kiai yang membuat kita jadi agak ketakutan dan dredeg ya. Karismanya itu begitu, ya beda-beda ya. Tapi itu juga karisma yang bukan berarti kalau kiai itu seperti itu bukan warisi Kanjeng Nabi, enggak ya. Cuma sifat Kanjeng Nabi itu kalau kita berada di dekat beliau, itu membuat kita enak dan ngobrol dan santai sekali. Itu digambarkan dalam sebuah hadis tadi itu, betapa orang itu menikmati pembicaraan dengan Kanjeng Nabi. Begitu ada Sayyidina Umar datang, mereka diam semua. Nah, saya kalau melihat ruang tamunya para kiai-kiai itu di pesantren terutama ya, itu kan ruangnya terbuka ya. Datang kapan saja kita bisa itu, nggak perlu ada janjian itu. Nggak ada itu datang ke kiai kok janjian dulu. Meskipun kiai modern sekarang agak beda. Sekarang kiai modern juga mengenal jam-jam praktek ya. Ada jam praktek sekarang. Nah, Kanjeng Nabi nggak mengenal itu. Nah, itu kiai-kiai itu begitu. Nah, yang saya lihat dari dekat itu adalah ya orang seperti Gusmus itu. Jadi kalau mau melihat Kanjeng Nabi visualnya itu ya, bagaimana coraknya, kira-kira ya jenengan lihat Gusmus itu dikalikan 1000 aja atau 2000 ya, itu Kanjeng Nabi itu. Karena begitu kita datang ke beliau merasa kita ini mendapatkan ketenangan ya.
Dan pesan-pesannya itu juga pesan-pesan yang menimbulkan ketenangan itu. Jadi makanya kalau saya kira kok gampang sekali ya menengarai ulama itu pewaris Nabi atau tidak ya. Saya kira kok saya agak yakin ini benar definisi saya ini. Kalau ulama itu pesan-pesannya menimbulkan ketenangan, itu pewaris Nabi itu. Tapi begitu pesan-pesannya itu menimbulkan ancaman, ketakutan, kegalauan, bahkan kecemasan di masyarakat, saya kok nggak yakin Nabi begitu. Nggak yakin Nabi begitu itu. Nah, ulama-ulama Nusantara di Jawa, di tempat-tempat lain itu ya, itu punya sifat-sifat seperti ini ya. Salah satunya Gus Mus, Mbah Maimun Zubair itu begitu itu. Kalau di Arab sekarang ini salah satu ulama yang jadi jagoan saya adalah Habib Ali Al-Jufri. Itu kalau jenengan lihat pidatonya, itu pesannya itu merangkul, ya merangkul, menenangkan dan seterusnya. Membuat orang punya harapan, membuat orang tidak terpecah belah, bersatu itu. Itulah saya kira sosok Kanjeng Nabi itu. Nah, sekarang ini kita ini membayangkan Kanjeng Nabi, sebagian orang itu membayangkan Kanjeng Nabi itu beda. Kanjeng Nabi itu seolah-olah dibayangkan orang yang sepanjang hidupnya itu urusannya misalnya ya, urusannya tuh halal haram saja. Itu pasti enggak itu. Saya enggak yakin Kanjeng Nabi begitu. Tentu saja Kanjeng Nabi ini Nabi yang datang membawa syariat, membawa hukum, membawa aturan moral ya, halal haram dan seterusnya. Tetapi beliau hidupnya itu tidak ngurusi halal haram. Sepanjang saat itu tidak begitu. Ya beliau kadang-kadang ditanya soal halal haram. Tapi beliau itu juga di saat-saat yang lain berbicara mengenai soal kemanusiaan misalnya. Dan itulah yang kita lihat di dalam perilaku tokoh-tokoh Islam, para kiai ulama yang kita lihat, yang saya lihat secara pribadi ya, yaitu di pondok-pondok pesantren itu begitu. Jadi kalau kita mau peringatan Maulid Nabi, ya, peringatan Maulid Nabi, dan kita kan punya kecintaan yang luar biasa kepada Kanjeng Nabi. Itu kalau kita susah membayangkan Kanjeng Nabi itu cara termudah memvisualisasikan Kanjeng Nabi itu sudah. Lihat saja para kiai-kiai itu. Kira-kira Kanjeng Nabi itu ya begitu. Kira-kira begitu. Jadi kalau kita mau menghadirkan Kanjeng Nabi sekarang ini tuh bisa. Dan sudah ada contohnya. Cuma kita ini kadang-kadang lupa itu bahwa Kanjeng Nabi itu punya pewaris. Kita lupa itu. Pewaris itu. Dan kita bisa melihat Nabi itu ya di situ. Lihatlah perilaku-perilaku mereka itu. Itulah yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar percakapan Kang Mas Hairul Salim ya. Terima kasih. Saudara sekalian, jadi saya tadi pagi itu seperti biasa bangunlah pagi ya, karena tidurnya cepat jam 4 bangun sholat, terus main sama anak saya. Terus anak saya bilang begini, Pak itu ada suara Assalamualaikum. Saya berpikir siapa pagi-pagi ini ini pengantar barang itu loh, pagi-pagi paket. Nah, Gojek. Hayat selalu bilang kan gitu loh, Pak Assalamualaikum paket. Nggak mungkin jam 6 ini ada paket. Saya keluar, buka, Masya Allah ternyata ini Gus Ulil teman Inas. Jadi Gus Ulil ini mendekati Nabi juga ya. Dan bahan prakteknya kok saya itu. Untung ya saya ya aslinya begitu ya. Alhamdulillah baik-baik tadi itu. Coba kalau anak saya teriak, Papa masih tidur, maklum saya. Oke, jadi ya kayak gitulah. Kalau anak PMI beda maksudnya, mereka masih tahu. Ya selain bilang profesional kan harus ada suguhan kan. Atau AMI gitu kan, ya ini kita ngasih tahu ini profesional gitu kan. Sebab kalau enggak ya enggak ada suguhan nanti kan, ya rugi silaturahmi kalau begitu. Oke, saudara-saudara sekalian, kita masih punya waktu untuk ngobrol. Nanti gini ya, ini kok milenialnya yang mana ya kalau gitu ya. Nah,
Nah, jadi silakan nanti kalau mau ngobrol, bertanya, Sulil, gitu. Ini juga sebenarnya saya ingin juga kalau bisa Pak Makin itu mungkin memberikan komentar, atau Pak Mas Lukman juga memberikan komentar dan lain-lain ya. Oke, silakan kalau ada yang mau itu. Oh, itu ada satu perempuan di sana. Nanti sebutkan nama ya. Dan dari mana? Silakan nggak maju ke depan, nanti Mas itu ya satu ya. Mungkin dua dulu aja ya. Ini Mas dikasihkan aja tuh mikrofonnya ke sana, Mas yang Mbak yang sana itu loh. Ya. Terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya salam takdim pada para sesepuh, para alim ulama dan para masyayikh. Perkenalkan, saya Ingrid Putri Diandini, mahasiswi psikologi UIN Sunan Kalijaga. Saya alumni Pondok Pesantren As-Siddiqiyah Jakarta. Dan mohon maaf sebelumnya, saya mau bertanya dengan segala kerendahan hati dan kebodohan saya sehingga timbul pertanyaan ini. Kita tahu bahwa syahadat lafalnya adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi kemudian yang saya cermati adalah kenapa kalimatnya harus asyhadu, saya bersaksi, padahal kalau kita mau melihat secara bahasa, bersaksi artinya melihat secara nyata. Tubuh fisik kita melihat, mata kita melihat, observable begitu ya. Namun, apakah artinya selain tubuh fisik kita, sebelum kita lahir, tubuh mental kita atau apapun itu namanya, memang sudah dipertemukan dengan yang namanya Nur Muhammad. Sehingga kemudian saya bertanya-tanya, kenapa harus asyhadu? Kenapa harus asyhadu? Karena logika saya berpikir demikian. Barangkali itu juga ada kecacatan berpikir dalam diri saya sendiri. Begitu Pak. Selanjutnya adalah, lalu bagaimana kita bisa sampai atau mengetahui kebenaran sejati, yang mana kita tahu bahwa kebenaran sejati itu hanya ada satu. Di tengah banyaknya kebenaran yang ada. Seperti kita tahu bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah katanya itu adalah Islam yang paling dekat dengan Rasulullah. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah yang seperti apa? Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti itu. Nah, pertanyaan saya adalah kebenaran sejati tadi. Terutama ketika kita meyakini, bukan meyakini, kita mengetahui bahwa Muhammad sang Nabi ini, Rasulullah, sebagai Nabi sekaligus utusan Allah yang menjadi Rasul. Bagaimana caranya agar kita sampai dan benar-benar bisa mengetahui kebenaran sejati itu selain daripada keyakinan? Karena yang dari sedikit saya ketahui, Gus, yang namanya agama menggunakan belief system, dan ketika kita menggunakan belief system biasanya tidak menggunakan rasio. Oleh karena itu pertanyaan saya lebih ke bagaimana kita mengetahui kebenaran sejati, tetapi juga dengan keseimbangan akal dan juga keseimbangan hati, artinya ada balancing di situ. Kurang lebihnya demikian. Terima kasih. Semoga jawaban dan apapun itu membuka hati saya dan juga membawa pencerahan pada saya maupun kita semua. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ingrid. Silakan Mas. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengaturkan terima kasih untuk kesempatan. Nama saya Hanif Muslim, tukang kebun di program studi Islam Interdisipliner UNO Yogyakarta. Yang menjadi pertanyaan saya seringkali ketika membaca teks-teks atau
alegori tentang keindahan Nabi, kemudian teks-teks tasawuf, sufi. Seringkali di situ ditemukan teks yang nuansanya metaforik sekali, al-fanalillah atau dalam bahasa tasawufnya, kemudian tentang keindahan Nabi Muhammad. Lalu itu hanya sekedar kata metaforik atau ada referen realnya dalam dunia nyata. Karena seringkali hal itu ditafsirkan, kalau di dalam balawah itu kan ada makna majas dan hakikat gitu. Nah, ketika kita berkaitan juga milenial ini, ketika generasi milenial menafsirkan hal itu dengan bentuk yang lebih progresif, atau ada juga orang yang sinis terhadap itu tanpa melakukan pembacaan atau interpretasi sesuai dengan teks-teks tasawuf dan lain sebagainya, bagaimana sikap kita? Dan yang menjadi kunci dari pertanyaan ini adalah apakah itu ada referensi realnya gitu, realnya, atau itu hanya sekedar metaforik belaka? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya berat-berat ya ternyata ya. Ternyata milenialmu pemikirannya berat ternyata. Kita ringan-ringan aja. Wah itu bagian pertama hampir semua kitab tasawuf itu soal asyhadu itu. Silakan Mas Surya. Tadi Mbak Ingrid itu harapannya terlalu berat karena dia ingin saya membukakan hatinya. Berat sekali. Untuk siapa dibukakan hatinya ini yang jadi masalah. Jadi, tapi pertanyaannya bagus sekali tentang makna asyhadu ya. Yang kedua tentang iman yang di dalam konsepsi modern ya. Ini sebetulnya iman dalam definisi orang barat itu kan yang disebut iman itu ya sudah nerima sesuatu apa adanya tanpa menggunakan akal, atau dalam istilah filsafat disebut dengan fideisme itu ya. Iman tanpa bertanya apapun ya. Nah, ini dua hal yang bagi saya penting untuk direspon ya. Pertama soal asyhadu ya. Di dalam bahasa Arab, kata syahida yashhadu itu artinya adalah menyaksikan ya. Nah, menyaksikan itu ada dua level. Kalau kita menggunakan istilah atau kata syahada yushahidu, itu artinya kita menyaksikan dengan mata. Jadi misalnya apa syahada atau syahadtu al-manzar al-jamil, saya melihat pemandangan yang indah. Itu syahada dalam pengertian melihat dengan mata. Tetapi asyhadu ya, kata kerja asyhadu itu di dalam bahasa Arab disebut dengan al-af'al al-qalbiyah. Jadi kata kerja yang maknanya itu terkait dengan pekerjaan hati. Yaitu apa? Kesaksian melalui mata batin kita. Jadi bukan kesaksian dengan mata luar, tetapi kesaksian melalui mata batin kita. Nah, kesaksian melalui mata batin itu lebih kuat daripada kesaksian melalui mata lahir. Karena itu di dalam bahasa Arab yang disebut dengan af'alul qalb atau al-af'al al-qalbiyah, kata kerja yang terkait dengan pekerjaan hati itu maf'ulnya dua. Maf'ulnya dua, bukan satu. Kalau fi'il atau kata kerja yang maknanya melihat dengan mata itu cuma satu objeknya. Jadi misalnya kata ro'a ya, kata ro'a itu juga artinya melihat juga. Kalau ro'a artinya melihat dengan mata, maka maf'ulnya cuma satu. Ro'aitul mar'atal jamilah misalnya. Saya melihat perempuan cantik, yaitu Mbak Ingrid. Nah, atau siapa ya. Itu cuma satu maf'ulnya. Tetapi kalau kata kerja ro'a artinya melihat dengan hati, maf'ulnya dua.
maknanya beda. Jadi misalnya ra'aitu anna hadza ra'aitul kitab, misalnya apa ya? Ra'aitu Zaidan aqilan. Kalau di pondok itu selalu contohnya Zaidun itu. Kenapa nggak tahu itu? Zaid itu primadona di pondok itu. Tapi nggak ada orang santri namanya Zaid. Padahal itu contoh semua dalam nahwu itu Zaid semua. Ra'aitu Zaidan aqilan. Saya meyakini, nah itu yakin itu kan pekerjaan hati kan. Saya meyakini, saya menyaksikan atau saya meyakini bahwa si Zaid itu adalah orang pintar. Jadi ra'aitu Zaidan maf'ul yang pertama, objek pertama, aqilan objek kedua. Jadi melihat dengan hati itu jauh lebih kuat daripada melihat dengan mata luar ya. Karena melihat dengan mata hati itu bisa menembus dua maf'ul, dua objek. Sementara kalau melihat dengan kata kerja atau dengan fi'il yang menunjukkan melihat dengan mata luar, mata badan kita, mata fisik ya, maka itu cuma hanya bisa melihat satu maf'ul saja. Nah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah misalnya itu ya. Kata asyhadu di sini itu sebetulnya maknanya adalah kesaksian dengan hati. Melihat, tetapi melihat dengan hati kita, bukan dengan mata. Karena itu sebetulnya kalimat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah itu sebetulnya kata Rasulullah. Ini kalau yang tahu bahasa Arab ya, tahu nahwu ya. Kalau asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, kata Rasulullah di sini itu adalah khobarnya anna. Tetapi maknanya sejatinya dia maf'ul kedua. Jadi kalau mau diubah redaksinya itu bisa maknanya adalah asyhadu Muhammadan Rasulullah. Saya menyaksikan dengan hati dan pikiran saya bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Muhammad itu maf'ul pertama, Rasulullah maf'ul kedua. Kenapa? Karena di sini kesaksian adalah kesaksian melalui hati. Jadi maknanya lebih dalam. Nah, orang yang sudah bersyahadat itu sebetulnya orang yang sudah melihat sesuatu dengan hatinya, bukan dengan matanya. Karena kalau asyhadu anna Muhammadan Rasulullah itu artinya melihat, menyaksikan dengan melihat dengan mata, kita semua ini bukan orang muslim. Karena kita nggak pernah melihat Kanjeng Nabi. Yang bisa menjadi muslim itu ya hanya para sahabat saja. Kita semua tidak menjadi muslim karena kita nggak melihat Kanjeng Nabi. Cuma kita bisa melihat Kanjeng Nabi melalui mata hati itu. Dalam kitab Mishkatul Anwar, Imam Ghazali itu membahas detail sekali mengenai perbedaan antara mata luar dengan mata batin. Keunggulan-keunggulan mata luar dengan mata batin ya. Itu pembahasannya luar biasa. Yang ingin mengetahui hal itu silakan membaca kitab Mishkatul Anwar atau ikut ngaji Mishkatul Anwar yang saya baca setiap malam Rabu ya. Ini iklan ya. Jadi kesaksian di sini bukan kesaksian mata, tetapi kesaksian pikiran dan kesaksian hati. Nah, saya kemudian ingin masuk ke pertanyaan kedua. Apakah orang beriman itu ketika bersaksi hanya semata-mata bersaksi dengan hatinya saja? Artinya tidak ada unsur pikirannya. Karena memang begini, kalau teman-teman ini belajar tentang filsafat barat ya, itu memang biasa digambarkan yang disebut dengan iman itu artinya adalah percaya tanpa mempertanyakan. Jadi yang disebut dengan iman, faith itu adalah percaya tanpa berpikir, tanpa ada rasionalnya. Itu penggambaran orang barat. Sebetulnya ini penggambaran yang khas Kristen sebetulnya ya. Jadi itu yang disebut dengan fideisme, beriman tanpa bertanya. Kalau Anda pernah baca filsafatnya Soren Kierkegaard ya, seorang filsuf Denmark ya, itu digambarkan begitu. Yang disebut dengan iman itu adalah lompatan, leap of faith. Jadi
Orang itu ya iman saja, nggak ada dalilnya, nggak ada hujahnya, nggak ada argumennya, ya iman saja. Kenapa kok begini? Ya saya percaya. Inilah suara hati saya. Itu namanya iman. Itu adalah definisi iman dalam tradisi filsafat Barat pasca pencerahan, ya, yang sangat Kristiani sebetulnya. Tapi dalam Islam bukan begitu. Di dalam Islam yang disebut dengan iman, dengan syahadat, ya, itu ada dua unsur. Ada unsur iman melalui kesaksian hati, tapi juga ada unsur kesaksian melalui pikiran. Jadi nggak betul kalau orang beriman itu tanpa ada dalilnya. Karena itu kalau jenengan belajar ilmu tentang yang disebut dengan ilmu kalam, ya, ilmu tentang ketuhanan dalam Islam itu disebut dengan ilmu kalam. Ilmu kalam itu kalau diterjemahkan ilmu omong-omong, ya, omong-omong di kafe leha-leha. Nah, itu namanya ilmu kalam, ilmu omong-omong. Nah, kalau jenengan belajar ilmu kalam, itu salah satu ajaran pertama yang diajarkan dalam ilmu kalam itu adalah kewajiban pertama bagi orang muslim adalah mengetahui Tuhan dengan penuh keyakinan, dengan keyakinan yang solid. Ma'rifatul ilahi bistiqoni, dalam apa itu nazam Jauhar Tauhid itu, ya. Awalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni. Hal pertama yang wajib dilakukan oleh orang beriman adalah dia mengetahui Tuhan bistiqoni, dengan keyakinan yang solid. Nah, keyakinan yang solid tidak bisa kalau tidak ada hujahnya, tidak ada dalil rasionalnya. Karena itu di dalam ilmu kalam itu pelajaran pertama adalah pelajaran tentang jenis-jenis hukum rasional, al-ahkamul aqliyah. Ini beda dengan fikih. Kalau fikih, ya, kalau belajar fikih, pelajaran pertama adalah tentang jenis-jenis hukum syara'. Al-ahkamu syar'iyyah ada 5. Ada wajib, ada apa itu, ada fardu, ada wajib, ada haram, ada apa sunnah, ada makruh, ada mubah, ya. Nah, itu kan hukum syara' yang 5. Tapi kalau dalam ilmu ketuhanan, hukum itu ada 3. Disebut sebagai hukum rasional, al-ahkamul aqliyah. Itu ada 3 hukum rasional itu. Pertama, hukum wajib, hukum jaiz, dan hukum mustahil. Hukum wajib artinya adalah sesuatu yang menurut rasio kita harus ada, bukan menurut wahyu, menurut rasio kita. Itu hukum pertama dalam ilmu kalam. Jadi al-wajib, apa itu al-wajib? Al-wajib definisinya adalah ma yajibu wujuduhu, sesuatu yang harus ada aklan, secara rasional, bukan secara wahyu. Wah, ini wajib karena Quran mengatakan demikian. Bukan wajib itu. Itu kan kata wahyu. Yang disebut dengan wajib adalah sesuatu yang harus ada menurut akal. Jaiz artinya adalah sesuatu yang boleh ada, boleh tidak ada, menurut akal. Mustahil apa? Sesuatu yang tidak mungkin ada menurut akal. Misalnya, salah satu contoh yang terkenal mustahil itu, barang itu tidak bisa ada di 2 tempat bersamaan. Itu nggak mungkin. Kalau saya di sini, itu nggak mungkin saya di Rembang pada jam yang sama. Karena apa? Karena barang itu harus ada di lokasi tertentu pada satu waktu, dan tidak mungkin ada di lokasi yang lain. Menurut akal begitu. Jadi itu namanya mustahil, hukum akal itu. Nah, Allah, nah itu kita kan beriman kepada asyhadu alla ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Allah itu ada. Adanya Allah menurut ilmu kalam dalam Islam itu bukan sekedar karena Quran mengatakan ada. Bahkan kalau menurut ceramahnya Kiai Said Agil Sirot yang viral kemarin itu malah beliau mengatakan, dan saya setuju, di Quran itu tidak ada dalil yang mengatakan Allah ada. Gak ada itu. Allahu mawjudun itu gak ada. Cari aja Quran dari Al-Baqarah sampai An-Nas itu.
Coba aja cari, Allahu mawjudun, tidak ada itu. Jadi dalil adanya Allah di Quran itu nggak ada. Tetapi dalil adanya Allah menurut akal banyak sekali. Bagaimana dalilnya? Silahkan belajar ilmu kalam atau teologi karangan siapa Pak Makin? Harun Nasution atau Hanafi MA. Jadul banget itu. Anak milenial nggak tahu kayaknya Mas Salim ya, nggak tahu itu. Jadi begitu. Dalam Islam itu percaya kepada Tuhan itu bukan karena wahyu mengatakan kamu harus percaya Tuhan, enggak. Kalau kamu beriman kepada Allah dengan dalil bahwa ya Quran mengatakan saya harus beriman, maka saya beriman, itu tidak sah iman kamu. Kenapa? Karena itu tidak ma'rifatul ilahi bistiqoni. Kamu tidak mengetahui Tuhan secara yakin melalui hujjah yang solid, yaitu hujjah rasional. Begitu. Jadi makanya fideisme dalam Islam itu sebetulnya nggak dikenal. Fideisme itu tidak ada. Karena fideisme itu mengandaikan yes percaya wae ngono. Kenapa? Yes aku percaya. Ya kok ya mah percaya. Selesai, udah nggak ada diskusi. Cutel kalau bahasa Jawanya itu. Ah itu nggak begitu. Itu bukan konsepsi iman yang diajarkan oleh para ulama Islam. Nah, itulah syahadah itu. Makanya kalau tadi mengatakan syahadah itu belief system, percaya itu apa ya? Sudah percaya tanpa ada dasar rasionalnya. Enggak benar. Makanya di dalam filsafat ketuhanan itu yang dikembangkan oleh orang-orang Barat itu ada namanya argumen keberadaan Tuhan. Dan namanya itu menarik. Namanya kalam argument for the existence of God. Jadi argumen kalam tentang adanya Tuhan. Apa itu argumen kalam? Ya tadi itu argumen yang kita baca dalam kitab Johar Tauhid, kitab apa itu Umul Barohin. Ya ini kalau pernah mondok ya. Kalau nggak pernah mondok ya mondok. Silakan mondok. Ya. Begitu. Jadi itu ya. Jadi nggak benar itu apa beragama itu iman itu yang nggak ada hujahnya, nggak bisa. Kalau kamu beriman kok nggak ada hujah rasionalnya, nggak diterima oleh Allah itu. Menurut ajaran kalam Islam loh ya, begitu. Ya. Kedua soal apa tadi itu pertama kedua itu metaforik Kanjeng Nabi itu apa ya? Penggambaran tentang kecintaan kepada Nabi di dalam literatur Islam itu apakah itu metafor atau sesuatu yang hakiki terjadi pada secara faktual ya. Nah, kalau kita belajar tentang literatur Islam atau buku-buku yang dikarang oleh para ulama ya mengenai kecintaan kepada Nabi, itu memang banyak menggunakan metafor. Misalnya dikatakan Muhammadun basyarul la kal basyari bal huwa kal yaquti bainal hajari. Muhammadun basyarul la kal basyari bal huwa kal yaquti bainal hajari ya. Itu lagu pondok tradisional ya. Kalau pondok modern saya nggak tahu. Muhammadun basyarul la kal basyari. Muhammad itu adalah manusia tapi tidak manusia. Tetapi dia itu seperti kal yaquti, seperti permata di antara bebatuan. Jadi permata itu juga batu, tetapi dia bukan batu biasa. Jadi itu metafornya indah sekali itu. Muhammadun basyarul la kal basyari bal huwa kal yaquti bainal hajari. Dalam Burdah misalnya dikatakan Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Muhammadun sayyidul kaunain. Muhammad itu adalah pemimpin dua alam, alam manusia dan alam jin, alam yang nampak dan alam yang tidak nampak. Itu puji-pujian dalam
kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama tentang kanjeng Nabi itu luar biasa. Ya, Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Muhammad itu adalah pemimpin dua alam, alam Arab dan alam ajam. Jadi kanjeng Nabi itu ya bukan saja nabinya orang Arab, tapi nabi kita juga. Jadi kita itu berhak atas kanjeng Nabi. Nabi itu kepemilikannya itu tidak hanya di Arab saja. Kita memiliki kanjeng Nabi. Kita punya ownership. Kita punya kepemilikan terhadap kanjeng Nabi, dan kita berhak menerjemahkan kanjeng Nabi, kecintaan kita kepada kanjeng Nabi sesuai dengan local wisdom, kalau sekarang bahasanya begitu kan, kearifan lokal kita. Misalnya apa, pakai belangkon gitu ya. Ini kan kanjeng Nabi itu kan nggak pakai belangkon, tapi ini kan belangkon ini sebetulnya kan kanjeng Nabi itu karena dikenal sebagai orang yang suka memakai sorban. Sorban Arab itu ya seperti itu. Tapi kalau di Jawa ya seperti ini. Jadi ini sebetulnya ya cinta kepada kanjeng Nabi versi Jawa. Nah, kira-kira begitu ya. Makanya saya ingat seniman kita, putranya Ki Ilyas Ruhiyat itu, Ajab Zamzam Nur, dia mengatakan memakai batik itu sebetulnya mengikuti sunnah Nabi. Kenapa? Karena kanjeng Nabi itu berpakaian sesuai dengan pakaian rakyatnya, masyarakatnya, atau orang-orang di sekitarnya. Jadi kalau kita berpakaian sesuai dengan pakaian yang dipakai oleh masyarakat kita, kebudayaan yang berkembang di situ, itu sebenarnya kita meneladani kanjeng Nabi. Jadi pakai batik itu sunnah. Wah, senang sekali ini yang produsen batik. Kemarin ada hari batik nasional. Itu sebetulnya batik itu adalah sunnah kanjeng Nabi itu. Jadi itu banyak sekali penggambaran kanjeng Nabi yang luar biasa. Terutama kalau kita baca kitab Burdah ya. Kitab Burdah itu penuh dengan penggambaran yang luar biasa mengenai kanjeng Nabi, dan saya anjurkan teman-teman membaca kitab Burdah selama bulan Maulid ini ya. Selain Barzanji, baik Barzanji Nafar, baik Barzanji Syaraful Anam atau yang lain-lain ya. Coba baca kitab Burdah. Burdah itu luar biasa indah sekali, penuh dengan penggambaran-penggambaran yang luar biasa mengenai kanjeng Nabi. Saya nggak bisa menerangkan di sini karena nanti bisa kepanjangan ya. Monggo silahkan yang lain kalau ada yang mau nanya. Itu beda kalau di filsafat ya. Kalau di fakultas filsafat itu diajarin yang pertama agama itu harus dengan pertanyaan. Wah gitu. Bener nggak Pak Makin? Itu. Jadi beda dengan orang-orang yang beragama harus menerima apa adanya, tapi harus dengan bertanya. Karena justru beragama dengan pertanyaan itu akan lebih kuat. Nah ini nanti ada argumentasi yang lain lagi pasti ya. Agama dengan pertanyaan, dan bukan agama dengan yang menerima tadi, yang menerima apa adanya. Meskipun apa yang disebut menerima itu harus dikasih tanda petik, bukan yang seperti kita bayangkan menerima apa adanya itu, tapi melalui satu proses spiritual dan intelektual yang panjang juga gitu. Oke, masih ada waktu, silakan. Oh, banyak ini. Silakan ya perempuan lagi di sana satu. Ya sana yang dengan panjang baju putih. Silakan ke sini Mbak. Ini Masya Allah banget ya kuliahnya malam ini ya. 40 SKS. Silakan Mbak. Namanya siapa gitu ya, dari mana? Silakan. Nama Melati Arfandi, dari studi agama-agama. Studi agama-agama tuh Gus Dur nggak tahu dulu yang namanya perbandingan agama. Iya, ya kan? Dulu Di mana? Di UIN? Ya. Silahkan. Di sini saya mau menanyakan, mungkin tidak terlalu penting, cuma daripada saya penasaran. Langsung saja saya ke pertanyaannya. Tadi Bapak bilang kalau Gus Mus itu kayak gambaran itu kayak nabi gitu kan. Saya bukan ngapakan Gus Mus, cuma saya emang pingin juga jumpa gitu, atau kayak penasaran juga gitu. Cuma apakah semudah itu? Maksudnya bilang kayak ini tuh dia tuh kayak apa nabi gitu. Kadang emang kan karena itu apa namanya kan kayak orang-orang yang keagamaan maksudnya juga banyak gitu kan. Apakah di
bisa juga saya bilang kalau itu tuh ya Nabi gitu Pak, atau ayah saya misalnya gitu Pak. Apakah semudah itu maksud saya bilang kayak gitu? Ya terima kasih. Ya, ya bagus memang beragama atas dasar penasaran namanya kan. Ini memang harus bertanya memang. Silakan Mas. Tadi dari Mbak Melati. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat Asamina wa ta'ala wa ta'liman kepada semua para alim ulama. Ini berangkat dari ketidaktahuan dan kebodohan diri saya pribadi. Tapi ini sangat penting sekali karena nama adalah identitas dari sebuah atau bentuk, baik itu manusia ataupun hewan ataupun bentuk benda lain. Nabi Muhammad terucap pertama kali di bibir Abdul Muthalib pada saat terucap di depan Ka'bah pada saat cucunya lahir dan memberi nama di situ. Bahkan diungkap oleh Syekh Saikur Al-Mubafuri dalam Rahikal Maktum, nama Muhammad itu dulu tak terlalu lazim oleh bangsa Arab ketika itu. Bahkan orang-orang Mekah dulu sempat bertanya juga gitu. Bahkan itu diungkap di dalam kitab Ar-Raddu Al-Uruf Ma'asyir An-Nabawiyah Ibn Hisham karya Imam Abu Al-Qasim As-Suhaili. Walaupun saya pribadi mengetahui dalam artian Ahmad itu adalah sebuah jawaban yang diungkapkan oleh Abdul Muthalib bahwa kelak Ahmad ini akan dipuji oleh semua umat manusia di bumi. Jadi seperti contoh jauh jenengan tadi Gusmos itu kan seakan-akan udah diketahui identitasnya dan juga karakternya gitu. Jadi kami mohon sebuah penjelasan tentang kenapa kok ada nama Ahmad di situ gitu. Bahkan dulu ada guru saya menyebutkan bahwa di samping Nur Allah di situ ada Nur Muhammad. Dan kenapa nama Muhammad dan Ahmad ini sangat sakral gitu. Dan seakan-akan nama Ahmad dan Muhammad ini adalah nama yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon referensinya dan penjelasannya bagi saya pribadi karena ini merupakan pertanyaan mungkin yang tidak terfikirkan oleh teman-teman gitu. Bahkan sering disebutkan Ahmad Muhammad itu laksana engkau sudah berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namanya Mas? Mas Abdul Salam, Salam. mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta. Oh ya, Unu ya. Oke, dua pertanyaan tadi kayaknya tentang ini memang perlu penjelasan tentang bagaimana ulama yang warasatul anbiya yang sebenarnya kita dari situ kalau ulamanya beneran bisa melihat gambaran Nabi sebenarnya begitu ya. Cuman tadi Gusmul memberi contoh Gusmus. Tentu saja ulama yang lain bisa juga begitu kalau levelnya juga seperti itu. Kalau pengetahuan agama, moralitasnya juga seperti itu. Gitu. Terus yang kedua dari soal pilihan nama Ahmad Muhammad ini biasanya di bagian awal sirah Nabi Muhammad ada selalu penjelasannya. Silakan. Okay. Pertanyaan pertama ini memang bisa dimaklumi karena ketika saya mengambil contoh Ki Haji Mustafa Bisri sebagai sebagai contoh untuk menunjukkan bahwa Kanjeng Nabi itu sebetulnya bisa kita visualisasikan, kita lihat saat ini melalui teladan yang ditunjukkan oleh para kiai-kiai seperti Gusmus itu. Memang pertanyaannya apakah semudah itu? Ini pertanyaan menarik itu. Apakah setiap kiai itu adalah tadi itu pewaris Nabi itu? Itu betul ya. Itu pertanyaan ini saya kira pertanyaan yang valid ya, yang legitimate. Artinya memang tidak semua orang yang kita sebut kiai, tadi sudah saya katakan, tidak semua orang yang disebut ulama kiai itu pewaris Nabi. Karena tadi itu ada syarat yang bagi saya sangat penting.
ada khosyah tadi itu loh. Dan kalau ingin Mbak Melati tadi ya, Mbak Melati kepingin belajar lebih jauh ya, saya persilakan untuk mempelajari kitab Ihya Ulumuddin atau ikut ngaji kitab Ihya Ulumuddin ya. Karena begini, Imam Ghazali itu bagi saya salah satu keistimewaannya adalah beliau itu bisa belajeti. Belajeti itu membongkar label-label yang selama ini dipakai oleh orang-orang yang mengaku dirinya ulama. Al-Ghazali itu punya istilah yang beliau sebut dengan ulama ur-rusum. Ulama yang hanya pada titelnya saja, ulama huruf saja. Tapi sebetulnya di dalam dirinya itu tidak ada etos keulamaan seperti yang digambarkan dalam Al-Quran tadi itu, yaitu ilmu yang menimbulkan khosyah. Jadi ilmunya ilmu agama, tetapi tidak menimbulkan etos keulamaan, yaitu etos semangat takut atau kesadaran tentang Tuhan yang selalu hadir dalam diri kita itu. Saya itu kadang-kadang takjub ya pada orang-orang yang ilmunya itu bukan ilmu pesantren, tapi kesadaran ketuhanannya dan kesadaran spiritualnya itu melebihi orang-orang yang pondokan. Itu saya kagum sekali. Ada orang-orang itu yang belajarnya ilmu agama, tapi ilmu ini tidak membuat dia itu menjadi manusia yang ya tadi itu, yang kalau kita ada di dekatnya merasa kita tenang, pesan-pesannya menimbulkan kedamaian, usahanya itu membuat orang itu saling merangkul satu dengan yang lain, tidak memecah belah misalnya. Pesan-pesannya itu tidak anti kemanusiaan. Makanya kalau dikatakan agama itu adalah ajaran yang anti humanisme, itu bagi saya itu keliru. Ada satu pandangan di sebagian di kalangan masyarakat modern ya, kamu kalau beragama itu berarti kamu menafikan kemanusiaan kamu. Kenapa? Karena dalam agama yang dipentingkan itu Tuhan, bukan manusia. Nah itu tidak benar sama sekali. Karena orang-orang yang memahami pesan agama sebagaimana diajarkan Kanjeng Nabi, itu justru keberagamaannya itu membuat dia makin humanis, makin manusiawi itu. Saya itu ingat salah satu momen penting dalam kehidupan saya itu ketika terjadi kontroversi mengenai Ahmadiyah. Kita tahu ya, Ahmadiyah ini adalah kelompok dalam Islam yang kontroversial dan pernah terjadi persekusi dan penindasan kepada orang-orang Ahmadiyah, tempat ibadahnya disatroni dan seterusnya. Perdebatan mengenai Ahmadiyah ini mencapai puncaknya pada tahun 2004-2005 kira-kira ya. Nah pada saat itu saya ingat komentarnya lagi-lagi Gusmus ini ya. Ketika terjadi perdebatan mengenai soal Ahmadiyah ini, sikap Gusmus itu bagi saya menarik sekali. Beliau mengatakan begini, ini orang-orang ini maksudnya bagaimana? Maksudnya itu begini, katanya Ahmadiyah itu sesat. Ya kalau sesat ya tinggal ditunjukkan saja. Ini kok sesat malah dipukuli, itu kan aneh. Ada orang misalnya nyari jalan tersesat, bukan ditunjukkan jalan yang benar, malah dikeprui dia. Itu kan tidak masuk akal. Kalau pakai bahasa Jawa, kalau beliau mengatakan dalam bahasa Jawa, ki piye karepe wong-wong ki piye karepe? Wong ana wong salah sesat dalan, takok ora didono dalane malah dikeprui. Itu komentar Gusmus itu. Bagi saya itu komentar yang buat saya semangatnya itu semangat kenabian. Karena tidak mendorong orang untuk melakukan kekerasan.
Tentu saja Gus Mus, saya tahu betul karena dia mertua saya, bahwa beliau pasti tidak setuju dengan Ahmadiyah dari segi akidahnya, karena beliau tokoh NU, kiai NU, pasti akidahnya beda dengan orang Ahmadiyah. Tapi menyikapi Ahmadiyah seperti yang beliau tunjukkan itu menarik sekali. Beliau tidak malah justru ngompori orang untuk melakukan kekerasan kepada Ahmadiyah. Komentarnya itu, ya orang kalau sesat ditunjukkan jalan, bukan malah dipukuli. Kalau tidak mau ditunjukkan, ya sudah, nggak apa-apa. Ada orang nyupir ingin menuju ke sebuah tempat, Google mengatakan belok kanan, dia kiri. Ya Google-nya mau apa? Ya nggak bisa ngapa-ngapain. Turn right, enggak, aku nggak mau. Turn left, ya nggak apa-apa, silakan monggo saja. Meskipun Google akan reconnecting apa, nyari tempat, nyari jalur baru gitu kan. Ya nggak apa-apa, ditunjukkan, nggak mau ya monggo saja. Tapi tugas kita hanya menunjukkan saja. Tapi melakukan kekerasan itu bukan ajaran Islam. Jadi berbeda, beliau tidak setuju, tapi sikap ketidaksetujuannya itu tidak dalam bentuk kekerasan. Itulah menurut saya contoh kenabian itu begitu. Saya bayangkan kalau Kanjeng Nabi itu hadir kembali sekarang, menghadapi kelompok-kelompok yang the so-called sesat itu, ya. Ini Prof. Al-Makin ini punya buku judulnya Nabi-Nabi Nusantara. Itu sesat semua itu. Kalau menurut standar ajaran pakem yang ada itu kan sesat semua. Tapi kalau Kanjeng Nabi datang kembali itu kira-kira ya sikapnya itu seperti, ya saya nggak mengatakan Gus Mus itu nabi ya Mbak Melati ya, enggak. Kiai itu bukan nabi, mereka pewaris para nabi. Bukan nabi, jelas bukan nabi mereka. Tapi ada kiai-kiai, ada ulama yang tindakannya itu kalau kita cermati, itu ya nabi itu kira-kira begitu. Melihat wajahnya itu adem, enak itu. Jadi kalau lihat wajahnya kayak Mbak Maimun Zubair itu asik banget tuh ya, enak banget itu. Ada ulama-ulama itu yang ya the so-called ulama ya, the so-called ya. Itu kalau kita lihat itu kita takut itu. Ada dari wajahnya saja terpancar itu kebencian itu. Itu ada itu. Saya nggak menyebut nama, no mention ya. Meskipun kalau katanya di Twitter no picture hoax gitu. Nggak ada fotonya itu hoax. Saya nggak mau sebut nama, tetapi ada kok. Sampai tahu lah. Sampai tahu apa yang saya maksudkan. Ya. Ada orang-orang yang disebut ulama itu kalau kita lihat wajahnya itu kita itu melihat kebencian di situ. Ini ada contoh menarik. Ini kembali kepada hubun Nabi ya, mencintai Kanjeng Nabi. Ada cerita yang diceritakan oleh Gus Mus. Lagi-lagi Gus Mus karena ya ngapain jauh-jauh wong ada kiai dekat saya, mertua saya sendiri. Jadi saya jadikan contoh Gus Mus saja. Gus Mus pernah cerita tentang ulama besar Mesir yang disebut sebagai Ghazali abad 20. Ya, Ghazaliyul Qarnil Ashrin, yaitu Syekh Abdul Halim Mahmud. Itu dulu ulama besar yang ngajar di Al-Azhar dan pernah Gus Mus menjadi muridnya, Abdul Halim Mahmud ya. Nah, Syekh Abdul Halim Mahmud ini tarekatnya tarekat Syadziliyah. Tentu saja karena tarekat Syadziliyah ya beliau menghormati dan menziarahi makomnya, kuburannya Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili ya. Satu ketika Syekh Abdul Halim Mahmud ini disurati oleh seorang mufti ulama besar Saudi Arabia namanya Syekh Abdullah bin Bas. Kirim surat kepada Syekh Abdul Halim Mahmud. Isinya surat begini. Yang terhormat Dr. Abdul Halim Mahmud ya, saya mengajak engkau untuk meninggalkan bid'ah. Jangan menziarahi kuburan karena itu menyalahi, itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Stop kamu menziarahi Abdul Hasan Asy-Syadzili. Itu kan tokoh tarekat Syadziliyah itu. Kamu jangan ziarah kepada kuburannya Abdul Hasan Asy-Syadzili dan jangan melakukan bid'ah di kuburan itu segala macamnya. Suratnya pokoknya isinya begitu. Dikirim melalui kurirnya, kemudian
kurirnya dipesan oleh Syekh Abdullah bin Bas untuk jangan pulang dulu sebelum Syekh Abdul Halim Mahmud nulis jawaban balik. Dan suratnya dikasih kepada Syekh Abdul Halim Mahmud, dibaca, kurirnya nunggu. Terus sama, loh, kenapa kamu kok nggak pulang-pulang? Saya disuruh Syekh bin Bas untuk menunggu jawabannya. Beliau saya nggak boleh pulang kalau nggak ada surat resmi tertulis dari Anda. Gitu. Kemudian Syekh Abdul Halim Mahmud, udah kamu pulang. Ya, nanti bilang aja saya tidak bisa menulis surat jawaban. Akhirnya nggak ada surat jawaban. Bertahun-tahun kemudian Syekh Abdul Halim Mahmud ketemu dengan Syekh bin Bas dalam sebuah acara, ya, pertemuan. Syekh bin Bas masih penasaran, dia nanya kepada Syekh Abdul Halim Mahmud, Syekh, kenapa surat saya dulu kok nggak kamu jawab? Kata Syekh Abdul Halim Mahmud, ya saya udah baca tapi saya nggak jawab karena saya nggak diizinkan oleh Syekh Abdul Hasan Asyadzili. Syekh Asyadzili tidak mengizinkan saya untuk menulis jawaban. Langsung diam itu Syekh bin Bas. Jadi ulama ini, ya, yang disebut dengan ulama yang menjadi pewaris Nabi ini, itu ketika dia menghadapi sesuatu, misalnya tadi itu kayak Gus Mus menghadapi masalah kekerasan kepada Ahmadiyah, ya. Syekh Abdul Halim Mahmud ada orang yang memprotes, dia dianggap bid'ah dan segala macam. Itu menghadapinya ya seperti itu, tidak langsung ya konfrontasi atau apa, ya sudah. Karena jadi jawabannya itu jawaban yang khas, ya, yang khas, yang makjleb, ya, makjleb, tetapi itu tidak menimbulkan menimbulkan perdebatan dan seterusnya. Itulah cara para pewaris Nabi itu ketika merespon masalah itu begitu itu. Ya. Tidak debat, karena dalam keyakinan para ulama debat itu tidak akan menyelesaikan masalah. Makanya dalam kitab Ihya Ulumuddin itu debat itu termasuk dosa mulut itu. Afatul lisan. Debat itu termasuk dosa mulut. Karena kalau orang itu kan jarang sekali pindah keyakinan atau menyetujui pendapat seseorang karena perdebatan. Itu jarang sekali. Orang itu bisa percaya kepada sesuatu itu karena orang yang mendakwakan sesuatu itu punya perilaku yang membuat dia itu luluh hatinya. Betapa banyak kejadian dalam sejarah Kanjeng Nabi, orang-orang Badui Arab itu masuk Islam bukan karena kalah debat dengan Kanjeng Nabi, itu hampir gak ada. Hampir tidak pernah saya mendengar atau membaca dalam sirah Kanjeng Nabi orang Arab masuk Islam karena kalah debat dengan Kanjeng Nabi. Itu nggak ada. Mereka masuk Islam itu karena perilaku dan teladan yang dicontohkan Kanjeng Nabi itu membuat mereka menjadi luluh hatinya. Makanya itu perdebatan itu, kecuali kalau dibutuhkan dalam situasi yang sangat khusus, ya, itu baru dibolehkan ada debat yang masalah akidah segala macam. Tapi dalam situasi normal tidak dianjurkan itu berdebat dalam ilmu-ilmu ketuhanan misalnya. Karena itu Al-Ghazali nulis kitab judulnya adalah Iljamul Awam Anil Khawdi fi Ilmil Kalam. Mencegah orang-orang awam seperti kita ini untuk terlalu masuk berdebat di dalam ilmu-ilmu ketuhanan yang rumit itu. Debat soal akidah, soal sekte, soal ini itu. Itu tidak akan membuat orang menjadi luluh hatinya, menjadi tadi itu syahadah itu nggak akan muncul itu, ya. Jadi meskipun dalil rasional tetap dibutuhkan, tapi bukan karena perdebatan. Jadi tidak diperdebatkan, tapi karena kita meyakinkan orang karena kekuatan hujah kita. Ya, kekuatan hujah itu bukan debat, ya. Kita mengemukakan hujah kita dengan dalil yang kuat, disertai dengan contoh perilaku kita, seperti yang dicontohkan Kanjeng Nabi itu. Nah, itu contoh-contoh seperti ini tuh saya lihat pada kiai-kiai. Makanya saya sebut kiai itu ya kalau mau lihat Kanjeng Nabi ya mereka itu. Mereka itulah visualisasi para nabi, meskipun ulama itu sebetulnya bukan nabi sebetulnya. Bukan nabi itu, ya.
Saya kira itu Mas Khairul Salim ya. Makanya itu kalau saya jarang mau ikut tweet war itu nggak mau saya ya. Karena itu dilarang oleh Imam Al-Ghazali itu. Itu kalau sekarang kan tweet war itu ya adalah itu kan. Nah, jadi ini ketemu poinnya ya. Jadi sebenarnya mungkin Gus Ulil mungkin mau mengemukakan bahwa agama itu pada dasarnya itu puncaknya itu kemanusiaan sebenarnya. Tapi kadang-kadang memang untuk sampai ke sini ini tidak mudah ya. Reduksi terus menjadi ya formalitas yang apalah gitu yang banal kayak gitu ya. Ada satu cerita ya, saya suka sekali cerita ini dikemukakan oleh Idris Shah, seorang sufi yang tinggal di Inggris dan dia penulis satu tradisi tasawuf dari Afghanistan. Dia menulis cerita-cerita dan mungkin salah satu penulis cerita sufi kontemporer dia ya. Setelah mungkin karena gaya-gayanya mungkin seperti menulis kayak Fariduddin Attar segala itu. Dia cerita tentang seorang fakir yang terobsesi mencari nama Tuhan yang ke-100. Karena konon siapa yang memperoleh atau mendapatkan atau mengetahui nama Tuhan yang ke-100 itu, maka hampir seluruh kebijakan dunia akan dia raih, akan dia dapatkan. Maka berpetualanglah si fakir ini untuk mencari nama Tuhan yang ke-100 itu. Lalu bertemu seorang sufi ya. Saya ingin tahu apa nama Tuhan yang ke-100. Si ahli sufi ini meminta dia untuk besok pagi kamu berdiri saja di gerbang kota. Berdiri saja di sana. Nah, akhirnya si fakir ini berdiri di gerbang kota. Pada sore hari kemudian dia menemui lagi si guru sufi ini. Saya sudah berdiri di gerbang kota, nggak ada yang apa. Lalu apa yang kamu lihat di sana? Kata si guru sufi. Dia cerita banyak hal yang dilihat. Di antaranya saya melihat seorang tukang kayu yang masuk ke kota, tapi ditahan oleh penjaga kota, tidak boleh masuk, diperas segala macam, kemudian kayunya dirampas, lalu dia disuruh pulang. Lalu apa yang kamu lakukan melihat itu, kata guru sufi itu? Tahu nggak kamu? Nama Tuhan yang ke-100 adalah pengabdian kepada umat manusia, katanya. Wah, dahsyat sekali cerita itu. Jadi itu ada satu novel yang ditulis oleh Ma'ruf Amin ya, mencari Tuhan yang ke-100, dan diterbitkan oleh Dipa baru-baru ini. Tepuk tangan. Keren sekali itu, satu cerita yang keren sekali. Jadi tapi itu tadi menarik bahwa nama Tuhan yang ke-100 adalah pengabdian kepada umat manusia. Nah, jadi sebenarnya ya itu meskipun mencapai ini tidak mudah ya, tidak mudah, diperlukan ketulusan, keikhlasan gitu, yang luar biasa. Nah, saudara-saudara sekalian, kita sudah hampir 1,5 jam berbincang-bincang. Banyak hal yang mungkin kita dapatkan, tapi pasti lebih banyak hal lagi yang tidak kita dapatkan. Dan itu menuntut kita untuk selalu belajar ya, untuk selalu membaca, untuk selalu bertanya, dan dengan rendah hati selalu mendengarkan. Nah, jadi saudara sekalian mungkin sampai di sini ya, karena waktunya memang hanya 1,5 jam. Senang sekali dengan obrolan ini. Semoga kita memperoleh barokah, menambah pengetahuan kita, dan terutama kearifan kita. Jadi saya mohon maaf sebagai pembawa acara kalau ada kekurangan dalam memandu acara ini. Jangan kemana-mana dulu ya. Sebagai penutup nanti kita mungkin ada, karena ini ada maulidnya, mungkin ada satu sesi mahalul qiyam nanti ya. Jadi itu dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya kembalikan ke yang memimpin mahalul qiyam ya, Pak Edi langsung lah ya, sohibul kafenya. Silakan ya. Pak Lukman, makasih. Nih dipakai nih. Ini dipakai nih. Iya dah. Nah, dipakai. Izin ini Mas. Bagus.
Baik teman-teman, alhamdulillah nggih, acara kita udah di penghujung, walaupun tentu saja belum puas sih. Biasanya kita itu sampai jam 10, setengah 11. Cuman karena ini bagaimanapun masih terbatas nggih. Mohon doa panjenengan semua, insya Allah lain bulan nggih, kita undang lagi Gus Ulil nggih. Nggih, insya Allah. Tentu saja tadi saya tetap pengen ngundang Pak Makin. Nggih. Baik teman-teman, terakhir ini mumpung masih momen Maulidan nggih, yuk kita mahlul kiaman nggih. Saya izin nggih Gus Ulil, Pak Lukman, Pak Makin, Gus Irfan, izin nggih. Saya minta didampingi pasukan bengok-bengok saya. Saya minta didampingi Alvin sama Imam sini. Yang lain bengok-bengok ya, biasanya bengok-bengok itu ya. Ayo maju. Diiringi musik nggih. Anu backing vokale pun boten saya main lari mong nggih. Baik. Mari kita hadiahkan ini kepada Kanjeng Nabi SAW. Semoga rahmat berkah Allah, syafaat Kanjeng Nabi dilimpahkan pada kita semua, keluarga kita semua, orang-orang lain semuanya, dan bangsa ini nggih selalu dalam harmoni, kebersamaan dan persatuan. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wasallam ajmain. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, asyraqal kaunu lihaja biwujudil Mustafa wali ahlil kauni unsun wasuruh kontajadat Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, fadrabu ya ahlal masadi wa hazarul yumni garrat wasabi'u bijamalin faqafil khuzli tafarrat Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika.
nabika nas'ad wa bijahi ya ilahi jud wa balik gola maksud ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika salawatullah alaika wa dina nahja sabilika bihi nusat wa nursyad rabbi balighna bijahi fi jiwari ghaira maq'ad ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika salawatullah wa salatullah tausha azrafar rusul Muhammad wa salamun ya tajadda sallallahu ala Muhammad baraba sallallahu alaihi wasallam maraba sallallahu ala Muhammad marhaba sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah jina ya Allah li ziyarah qasidina ya Allah Rabbi faghfir li dunubi ya Allah bi barakati hadi Muhammad ya Allah nartaji minka syafa'ah ya Allah inda rabbil alamin ya Allah Rabbi faghfir li dunubi ya Allah bi barakatil hadi wa salatullahi tausha azrafar rusli Muhammad wa salamun mustabirun kullahinin ya tajadda wajib syukur alaina mada'a lillahi dhala'al badru alaina min saniyatil wada wajib syukur alaina mada'a lillahi badru alaina min saniyatil wada wajib syukru alaina mada'a lillahi marhaban ya marhaban ya nurul aini marhaban jannal husain
anunya disiapin yang untuk meletusin. Oh iya. Banyak orang. 8. Oke, suruh siap. Oke teman-teman, matur nuwun nggih. Semoga berkah semuanya. Semoga pinaringan kemudahan-kemudahan hidup semuanya nggih. Moga-moga panjenengan sukses semua lah nanti ya. Manfaat ke orang lain sebanyak-banyaknya nggih. Teman-teman, Nur mana ya? Tadi yang penanya itu saya kasih hadiah nggih. Saya punya sarung Largurda. Bukan sponsornya Gus Irfan. Disponsori oleh toko main-main. Gusnya kokian perhitungan. Beda kelas Gus sama saya. Mesti arem bales ya. Oke ya, nanti sama Mas Nur ya. Nur, teman-teman bisa sama Mas Nur tadi yang penanya ya. Silakan. Oke teman-teman, saya malam ini ada sedikit surprise lah buat panjenengan nggih. Teman-teman udah siap belum? Jadi di balon ini nggih, selain niatnya memang gayeng-gayengan nggih, merayain maulidnya Kanjeng Nabi, di dalam balon ini ada uangnya. Nah, saya nggak tahu uangnya berapa, pokoknya campuran dari 10.000, 20 sampai 50. Jadi ini rencananya akan diletusin oleh teman-teman kafe. Jenengan sing bejo nggih silakan ambil uangnya nggih. Maka jenengan silakan mulai tatap tuh ya. Yang ini nggak ada uangnya ya? Nggak ada, gak usah diletusin. Yang letusin aja yang ada uangnya. Ye, udah siap ya? Udah siap belum? Saya tak kasih aba-aba pakai sholawat ye. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ayo terus semuanya, ayo diletusin. Matur nuwun. Terima kasih. Itu sais dulu. Terima kasih. Baik teman-teman, terima kasih semuanya ya. Mohon perhatiannya.